Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Kartika. Pada kali ini kita akan membahas mengenai summarize kuantitatif data. Dalam meringkas data kuantitatif, kita dapat menggunakan distribusi frekuensi dan distribusi frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data kuantitatif ke dalam kategori eksklusif yang menunjukkan jumlah observasi pada setiap kelas yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang data yang ada, yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Berikut adalah langkah menyusun distribusi frekuensi. Pertama, menentukan jumlah kelas. Kedua, menentukan interval atau rentang kelas. Ketiga, menetapkan batas masing-masing kelas. Keempat, menghitung dan menjumlahkan data dalam masing-masing kelas. Contohnya adalah sebagai berikut. Pak Tommy adalah seorang dosen mata kuliah statistik. Beliau ingin melihat gambaran lebih jelas mengenai distribusi nilai ujian statistik. Untuk itu diambil 30 mahasiswa sebagai sampelnya dengan nilai sebagai berikut. Nah, susunlah data-data tersebut menjadi distribusi frekuensi. Kita dapat menggunakan yang pertama, menentukan jumlah kelas. Nah, untuk menentukan jumlah kelas, kita dapat menggunakan kaidah Sturges, yaitu K atau kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya sampel. Di sini sampel yang kita gunakan adalah 30. Sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah 3,3 dikali 1,47 sama dengan 1 ditambah 4,85 sama dengan 5,85. Kemudian dapat kita bulatkan ke atas menjadi K sama dengan 6. Kemudian kita tentukan interval kelas. Nah, interval kelas harus sama untuk semua kelas. Masing-masing kelas harus mencakup nilai terendah sampai nilai tertinggi pada setiap kelas. Cara mencari interval kelas yaitu dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas. Nah, kita dapat hitung di sini untuk nilai terbesarnya 96 dikurang nilai terkecilnya 63 dibagi dengan jumlah kelas 5,85. Sehingga kita dapatkan 33 dibagi 5,85 sama dengan 5,64. Dan kita bulatkan ke atas menjadi 6. Kemudian langkah selanjutnya, menetapkan batas masing-masing kelas. Yang pertama, menentukan kelebihan data dengan cara mengkalikan K atau kelas dikali I, interval, dikurangi H, data terbesar, dikurangi L, data terkecil, dibagi 2. Sehingga kita dapatkan kelebihan data kita sebesar 1,5. Kemudian kita hitung batas bawah kelas pertama dengan cara L atau nilai terkecil kita kurangi dengan kelebihan data kita. Sehingga kita dapatkan hasilnya 61,5. Kita bulatkan menjadi 62. Kemudian batas atas kelas terakhir kita hitung dengan cara H atau nilai terbesar ditambah dengan kelebihan data. Sehingga kita dapatkan hasilnya 97,5 dan kita bulatkan menjadi 98. Berdasarkan perhitungan, didapatkan bahwa kelasnya ada 6, interval kelasnya 6, batas bawah kelas pertama 62, dan batas atas kelas terakhir 98 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, langkah yang terakhir adalah menghitung dan menjumlahkan data dalam masing-masing kelas. Nah, kita hitung berapa frekuensi masing-masing kelas. Misalnya, 62 sampai 68 ada 4 frekuensi. 68 sampai 74 ada 5 frekuensi. Dan seterusnya sampai kelas terakhir. Kemudian distribusi frekuensi relatif kita buat di sini, yaitu menunjukkan proporsi frekuensi setiap kelas terhadap jumlah total observasi. Kita dapat hitung misalnya untuk nilai ujian 62 sampai 68 frekuensinya 4. Kita hitung frekuensi relatifnya dengan cara 4 dibagi 30 sama dengan 0,133 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Kemudian distribusi frekuensi relatif, yaitu menentukan berapa banyak atau berapa proporsi nilai-nilai data yang berada di bawah atau di atas nilai tertentu dengan cara hitungan sebagai berikut. Kemudian untuk menyajikan grafik distribusi frekuensi dapat menggunakan histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah grafik yang dimana mewakili frekuensi kelas diwakili dengan ketinggian batang atau bar. Kemudian batang ditarik berdekatan satu sama lainnya. Berbeda dengan bar chart. Bar chart itu terpisah untuk batang-batangnya. Kemudian contohnya adalah sebagai berikut.
Poligon frekuensi terdiri dari segmen garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh persimpangan titik tengah kelas dan frekuensi kelas. Kita bisa ambil datanya dari nilai ujian sebelumnya, kita buat nilai titik tengahnya dengan cara frekuensi misalnya data 62 sampai 68, kita jumlah 62 ditambah 68 dibagi dengan 2, sehingga kita dapatkan titik tengahnya adalah 65, dan seterusnya sampai kelas terakhir. Kemudian kita hubungkan titik tengahnya sehingga membentuk poligon frekuensi. Demikian pembahasan kita mengenai summarize kuantitatif data. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Selamat belajar!